Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu fa bi ihsanihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan yataqarrabu biha mutaqarrabun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatam bihi nabiyyun sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Hadirin sekalian, pengurus Harimadaya beserta para undangan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga beriman dan Islam senantiasa tertanam kokoh dalam kalbu kita. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita dan menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan di antara unsur yang menjadi komponen ketakwaan kita adalah beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan pada orang-orang sebelum kamu, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil. Lebih ditegaskan lagi pada surat Ali Imran ayat 3 dan 4. Allah berfirman, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Nah, pada ayat ini mengapa saya mengutip ayat ini? Ayat ini sudah lama dipakai oleh pendeta-pendeta untuk menipu umat Islam, dan mengelabui umat Islam. Nah, terutama dulu dari pendeta Rifai Burhanuddin
tahun 1967 pada bukunya yang berjudul Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Nah, jadi Rifai ini menyelewengkan pengertian ayat ini. Katanya sebagai orang Islam, di samping beriman kepada Al-Quran, dia memang beriman kepada Taurat dan Injil. Taurat dan Injil itu sekarang dipegang oleh orang Kristen menjadi satu kitab, yaitu Alkitab itu. Oleh karena itu, orang-orang Islam yang tidak mau beriman dan tidak menerima ayat-ayat kitab Taurat dan Injil serta Zabur yang di dalam Alkitab. Nah, ayat itu kan ada terusannya. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Siapa yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Itu cara-cara mereka. Nah, sementara ini kita kalau disodori oleh mereka, ya, Alkitab mereka itu sebenarnya nggak pas kalau disebut Alkitab. Kitab pun itu hanya satu kitab. Kalau banyak atau Bible, kumpulan kitab-kitab, itu bahasa Arabnya Al-Kutub, bukan Alkitab. Jadi Kristen Indonesia sendiri menamai kitab sucinya dalam bahasa Indonesia sudah keliru, apalagi isinya. Ini saya singkat saja karena waktunya hanya sampai jam 6. Nah, ini sudah jam 5:18. Nah, kitab suci Kristen ini perlu dulu ya. Dulu itu nggak disebut Alkitab yang Indonesia, hanya ditulis kitab suci gitu aja. Tapi tampaknya karena ada di surat Al-Baqarah, jadi bagian awal itu dzalikal kitabul la raiba fihi, itulah Alkitab, maksudnya itu kan Al-Quran. Nah, tapi mereka menyelewengkan, kemudian enak pakai nama Alkitab saja supaya diterima oleh umat Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada tahun 1826 Kristen, ya, pemerintah Belanda telah menerbitkan Bible berbahasa Melayu dengan tulisan Arab Melayu. Ya, dengan tulisan Arab Melayu. Nah, mengapa mereka memakai huruf Arab Melayu? Ya, tulisannya Arab, bahasa Melayu. Kalau orang Malaysia menyebutnya sebagai aksara Jawi. Yang tulisan Arab Melayu itu orang Malaysia menyebutnya aksara Jawi. Nah, jadi mereka menyebutnya, yang sekarang menyebutnya Alkitab, dipakai untuk mengelabui umat Islam karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Alkitab itu apa? Nah, mereka menunjukkan
Ini loh Alkitab, bukan Al-Quran yang dimaksudkan oleh surat Al-Baqarah ayat 2 itu. Nah, padahal penyebutan Alkitab itu salah. Sebab Bible, kitab suci Kristen itu, mengapa disebut dengan Bible? Ya memang berasal dari kata Tabiblia, yang artinya kumpulan kitab. Nah, kalau kumpulan kitab nggak bisa disebut dengan Alkitab. Nah, mengapa mereka menyebut Alkitab? Untuk mengelabui umat Islam di Indonesia. Nah, makanya kita tetap aja menyebut Bible gitu aja, jangan menyebut Alkitab. Biar kita itu. Loh, itu kan dari Al-Quran, karena menyebut orang Kristen itu ahli kitab. Ya memang disebut ahli kitab, tapi kan kamu itu kitab suci itu kan terdiri dari kumpulan kitab-kitab. Jadi salah kalau menyebut Alkitab, seharusnya Al-Kutub. Nah, kitab suci Kristen itu dibagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mohon maaf, lupa saya tak bawa Alkitab. Dia bagi dua. Nah, kitab Perjanjian Lama ada dua versi. Mohon maaf ya, ini saya nggak nyebut. Kan seharusnya banyak ribuan versi. Ini sebagai pengantarnya saja yang saya sebutkan, ada dua versi. Itu maksudnya adalah yang sekarang diyakini oleh orang Katolik dan juga diyakini oleh orang Protestan. Nah, suatu hari ada orang Kristen, Katolik dan Protestan, mereka bersaudara, datang ke rumah seorang bapak, yang kedapatan kasusnya di Balikpapan. Kedapatan ada dari Balikpapan baru di sini. Gitu. Mau melamar wanita muslimah. Terus bapaknya itu kan nggak setuju, tapi keluarga Katolik itu memaksa. Akhirnya saya katakan, kalau maunya dia melamar itu dan mau menerima wanita pinangannya ini, asalkan wanita ini mau masuk Kristen. Saya katakan, kamu maksa mau masuk Kristen, ya kamu seharusnya masuk Islam. Udah Pak, kamu kalau saya katakan kamu jangan memaksa orang Islam masuk Kristen. Ini loh, kamu biasa dulu antara Katolik dengan Protestan. Nah, mereka kata, loh kami ini sama Pak, nggak ada perbedaan. Saya katakan kamu berdua ini bohong. Jadi yang Katolik itu yang tentara, ya keluarganya tentara. Kamu bohong kamu. Lo bohong apa? Kalau kamu sama, jumlah kita Perjanjian Lama Katolik lebih banyak daripada milik Protestan. Saya katakan itu. Jadi berbeda. Langsung dia, kamu jangan memaksa orang Islam mau masuk ke Kristen. Silakan yang Kristen Protestan menyuruh orang Katolik masuk Protestan, atau sebaliknya yang Protestan masuk Katolik, mau atau tidak? Dia mereka. Nah, ya versi Protestan dan versi Katolik. Apa perbedaannya? Nah, ini singkat saja, ini lama ini nanti kalau itu. Sementara ini perlu diketahui bahwa orang Yahudi, jadi mereka menyebutnya Perjanjian Lama. Kalau orang Kristen itu
Orang Yahudi nggak mau kitab sucinya disebutkan perjanjian lama. Sebab apa? Sebab hingga sekarang kitab suci Yahudi yang disebut Kristen perjanjian lama itu masih diberlakukan oleh Yahudi dan menyebut kitab sucinya orang Kristen yakni perjanjian baru itu adalah kitab yang sesat dan menyesatkan. Orang Yahudi menyebutnya itu kitab perjanjian baru, itu kitab yang sesat dan menyesatkan. Nah, sampai sekarang orang Yahudi menyebutnya Pentateuch atau Tanakh. Tanakh itu singkatan Taurat, Nevi'im, Ketubim. Taurat artinya ajaran atau pengajaran, Nevi'im itu jamak dari kata Nebi. Ya, kalau im berarti jamak. Bahasa Arabnya Nebi'im adalah Anbiya. Ketubim, tulisannya Ketubim, bacanya Ketubim. Ya, itu kitab-kitab hikmah. Nah ini terutama yang perlu itu. Nah yang Taurat, ya, Sefer HaTorah terdiri dari 5 kitab. Yang kita tahu dalam bagian pertama tadi Taurat, Nevi'im, Ketubim. Taurat terdiri dari 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini. Nah kita menyebutnya ini surat biasanya. Ya, kalau Al-Quran kan ada surat-surat. Kalau di itu adalah kitab-kitab. Nah inilah kitab suci yang mereka sebut perjanjian lama. Tapi orang Yahudi nggak mau kitab sucinya disebut perjanjian lama. Nah yang warna merah itulah disebutnya kitab Taurat Musa. Nah ini kalau yang ini tadi, kitab ini mulai dari yang nomor 1, mulai dari kitab Taurat sampai Maleakhi ini diakui sebagai kitab yang sah baik oleh Katolik maupun oleh Protestan. Nah, kalau ini kitab-kitab ini yang ada di menurut Kristen di Perjanjian Lama ini kitab-kitab yang diakui oleh Katolik dan masuk di dalam kitab suci Perjanjian Lama Katolik, tetapi ini tidak diakui oleh Protestan. Ya, tidak diakui oleh Protestan. Makanya sebenarnya kalau kita ketemu orang Kristen ngomong tidak, kita tanya kira-kira mana yang benar, Katolik sama Protestan, dan gitu aja. Kalau mereka katakan kita itu sama, nggak ada perbedaan. Nah terus kamu mau nggak mengakui kitab-kitab Tobit, Yudit, Kebijakan Salomo, kitab baru itu sebagai kitab sucimu? Ya, kepada Protestan ngomong gitu, ya mereka nggak akan mau mengaku. Jadi mana sekarang yang benar? Kalau mereka mengatakan kita ini mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus, kan? Nah, ya kita tanya, kalau Anda mengatakan dapat bimbingan dari Roh Kudus, senantiasa membimbing kamu ke jalan kebenaran hidup, kan gitu. Protestan itu baru muncul abad ke-16 Masehi.
Berarti selama dari abad pertama sampai abad ke-16, ini kita kalau baca dari sisi Protestan, orang Kristen berarti tidak mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus selama 16 abad kan. Jadi jadi tahu taat ini bingung mereka. Nah, sekarang saya jelaskan tentang masalah perjanjian lama, terutama Taurat dulu. Ya. Kalau kita diajak oleh mereka, kan umat Islam itu diperintah oleh Allah di samping beriman kepada Al-Quran kan juga beriman kepada Taurat dan Injil. Biasanya kan kita menjawab, Taurat dan Injil yang kamu pegang itu adalah palsu, kan gitu. Nah kalau palsu berarti Anda tahu yang asli. Mana tolong tunjukkan kitab Taurat dan kitab Injil yang asli, kan gitu. Nah sekarang kita perlu ingat, umat Islam beriman kepada kitab Taurat, yakni firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Injil yang diimani oleh umat Islam adalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun kitab Taurat yang sekarang orang Kristen menyebutnya masuk di perjanjian lama, apakah itu benar-benar firman Allah? Nah, kita ujinya gampang, itu bukti otentik. Apa buktinya? Kita mengatakan Taurat yang sekarang dipegang oleh orang Yahudi dan orang Kristen itu bukan firman Allah. Apa buktinya? Allah itu maha benar dan mustahil Dia bisa kepada kita memberikan informasi salah, itu mustahil karena Allah maha benar. Apa buktinya kalau ini bukan firman Allah? Gampang, di bagian pertama ya, yang mereka sebut kitab Taurat itu kisah penciptaan alam. Di bagian pertama itu disebutkan tentang kisah penciptaan alam. Diceritakan pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam. Hari pertama langit dan bumi, siang dan malam. Hari kedua Allah memisahkan cakrawala dengan samudra. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan hari keempat barulah Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam. Matahari dicipta pada hari keempat. Matahari, bulan, dan bintang. Para ilmuwan sekarang menyatakan, ya, mempertanyakan tentang ayat ini. Bagaimana mungkin siang dan malam ada sebelum ada matahari? Pihak Katolik ya, ada lembaga yang memiliki otoritas menerbitkan kitab suci Katolik, yaitu Lembaga Biblika Indonesia, memberikan komentar pada ayat ini. Ya, Biblika Indonesia, Lembaga Biblika Indonesia. Itu kalau punya kitab suci perjanjian lama terbitan Lembaga Biblika Indonesia yang dicetak oleh percetakan Arnoldus ED. ED itu mana? Ya, di Flores sana ya. Nah, di situ menyebutkan, ya,
ya, Lembaga Biblika Indonesia mengomentari ayat penciptaan alam ini, disebutkan kisah penciptaan alam ini ditulis ya, dalam alam pikiran purba. Oleh karena itu tidak ada gunanya mempertemukannya dengan ilmu pengetahuan modern. Ya, ditulis dalam alam pikiran purba. Jadi nggak ada artinya dipertemukan dengan alam pikiran modern. Nah, ini cara kita. Bukti yang terakhir di kitab Taurat Musa itu, ya bagian terakhir, bukan bukti terakhir ya, cuma banyak sekali. Di bagian terakhir kitab Taurat Musa, yaitu kitab Ulangan, pasal 34 ayat 5 dan 6, ada cerita kematian Nabi Musa. Di situ disebutkan, maka matilah Musa hamba Tuhan itu. Ia dikuburkannya lah ia di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi penulis ayat Taurat, penutup kitab Taurat, yakni pada Ulangan pasal 34 ayat 5 dan 6, itu disebutkan bahwa penulisnya, bahwa semua orang-orang Israel dan penulisnya sudah tidak tahu lagi kuburnya Nabi Musa. Nah, selisihnya berapa tahun antara kematian Nabi Musa dengan penulisan ayat ini? 50 tahun. Kalau dalam periode 50 tahun, insya Allah banyak yang tahu kuburnya Nabi Musa. Saya itu usia 7 tahun, usia 4 tahun ditinggal wafat ibu saya, usia 7 tahun ditinggal wafat ayah saya. Sekarang saya usia 54 tahun. Lah kalau bapak-bapak dan saudara-saudara datang ke Surabaya, ya naik pesawat terbang, turun di Juanda, bertemu dengan saya, terus bertanya, Ustaz, di mana letak kubur kedua orang tua Ustaz? Saya dengan tepat menunjukkan, meskipun sudah sekitar 50 tahun yang lalu kematiannya, saya tahu kuburnya, oh ada di situ. Ini kubur ibu saya, ini makam ayah saya. Tahu, meskipun sudah 50 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan penulis ayat terakhir kitab Taurat ini? Dikuburkannya lah dia di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya. Ini itu yang pertama. Jadi jelas ayat itu ditulis ratusan tahun setelah kematian Nabi Musa alaihissalam. Ini, ya. Nah, ada lagi bukti, yaitu ayat itu sebenarnya ada memang di Perjanjian Lama, terutama Taurat ini ada dua sumber, sumber Yahweh dan sumber Elohis. Sumber Yahweh itu adalah naskah Masoret, di mana kalau menyebut nama Allah memakai Yahweh atau Adonai, Yahweh. Adapun sumber yang dari utara, yaitu naskah Samaria, menyebutnya Elohim.
Lah ternyata cerita kisah kematian Nabi Musa ini ada perbedaan. Kalau yang naskah Masoret, naskah dari selatan, yaitu naskah Yehuda yang menyebutnya Yabes, itu menyebutnya dan dikuburkannya lah dia, yaitu Musa, dikuburkan oleh Allah sendiri. Sedangkan naskah Samaria itu menyebutkan mereka, yaitu orang-orang Israel yang menguburkan Nabi Musa. Nah sekarang mana yang benar? Inilah antara dari masalah kasus perjanjian lama, terutama masalah Taurat. Nah, kalau kita teliti satu persatu per halaman, banyak kesalahannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang kitab perjanjian baru itu terdiri atas dari 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Apakah ini firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa? Tidak. Bukan. Yang disebut oleh orang Kristen Injil-Injil ini adalah catatan, ucapan, dan perbuatan Yesus atau Nabi Isa. Bukan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa, dan juga bukan firman Allah yang dipalsukan. Jadi pentingan. Karena ini memang bukan firman Allah. Ini hanyalah keempat kitab Injil ini hanyalah catatan, ucapan, dan perbuatan Yesus. Hanya saja kemudian ternyata saya nggak bahas tentang ayat-ayat kitab-kitab perjanjian baru lainnya ya. Nah, menurut dari 76 pakar kitab suci Kristen sendiri, itu disebutkan 82% were spread to Jesus in the Gospels were actually spoken by him. 82% ayat-ayat pada kitab-kitab Injil yang katanya itu adalah ucapan dan perbuatan Yesus ternyata tidak pernah dinyatakan oleh Yesus. 82% ayat-ayat itu audo menurut 76 pakar kitab suci Kristen. Lah apakah terus yang lain itu otentik? Nanti dulu. Ya, ternyata bukan otentik juga. Kita bisa teliti lagi. Nah, sementara ini karena ini kan perlu dialog, hanya ada 15 menit. Ya karena waktunya mepet. Kalau kita bahas tentang ini panjang. Ya silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang satu mungkin yang tema ini, satu lagi yang ada serangan dari ekologi. Itu yang pertama itu tentang teks Injil. Iya. Ya, di situ disebutkan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Masalahnya adalah kata-kata Injil tersebut itu jadi ada di Quran atau memang udah dari sumber aslinya di mereka kata-kata Injil, kata-kata itu. Kalau yang lain itu bisa dikatakan mau dulu. Nah, itu satu kata-kata Injil tersebut. Sumbernya karena kita juga kalau mereka nyebut kurang menyebut, jadi seolah-olah kita tuh mengiyakan gitu kata-kata itu. Akhirnya disebut kitab Injil, Matius, seolah-olah nyambung gitu, seolah nyambung. Itu yang pertama.
Yang kedua, itu ada yang salah satu dari politik itu mengatakan umat Islam itu selalu menyumpah gitu dengan kalimat akhir Al-Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan untuk orang waktu dalam menuduh orang yang sesat, orang yang zalim. Jadi umat Islam selalu menuduh mereka mengatakan dalam Al-Fatihahnya sehari 17 kali, menuduh mereka umat yang sesat dan zalim. Jadi kalau mereka itu selalu diledek-ledek oleh bahasa kasarnya. Nah itu mengantisipasinya gimana? Terjemahkannya bahwa memang itu sebuah perintah membaca Al-Fatihah, namun menjadi serangan kepada mereka. Gimana mereka kita mengatakan kasih selain selalu memulihkan. Ya, Injil itu ya bagaimanapun juga kalau Taurat pakai bahasa Ibrani, Torah artinya pengajaran. Nah, Injil itu berasal dari bahasa Arab, bahasa asli yang dipakai oleh Nabi Isa. Bahasa Israel itu asalnya Ibrani, kemudian setelah terjadinya pembuangan di Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, karena ketika mereka di Babel, tak boleh memakai bahasa Ibrani, gak boleh menyebut nama Allah, gak boleh menyembah Allah, sehingga kemudian muncul kata Adonai itu. Ya, mereka nyebut Allah Adonai. Nah, di antaranya akhirnya terjadi asimilasi bahasa, maka muncullah bahasa Arab. Bahasa Arab yang dipakai oleh Nabi Isa. Nah, karena itu kita perlu ingat bahwa Injil ya memang pakai bahasanya Nabi Isa ini, artinya kabar gembira, yang kemudian ditransliterasi ke bahasa Yunani, Evangelion itu artinya ya kabar gembira. Nah, Al-Quran tetap menyebut Injil. Jadi itu. Kemudian kita perlu ingat, kalau yang disebutkan oleh Al-Quran Injil itu, maka ya, tasawur kita, image kita, kalau beriman bahwa Allah menurunkan kitab Injil, itu jangan ke Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes ini. Karena dulu banyak versi-versi Injil yang kemudian diberangus oleh pihak Kristen. Ini aja yang masuk dalam catatan apokrif itu, di antaranya Injil Bartolomius, Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Valium, Injil Maria, Injil Yudas Iskariot, dan Injil-Injil yang lain. Dan kemungkinan besar Injil yang firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa itu termasuk yang diberangus juga, dihilangkan. Loh, kok bisa begitu? Oke lah, perbandingannya saja. Kita sekarang di masa modern, terutama pada saat kasus Ahok. Surat Al-Maidah ayat berapa itu? 51 apa 57 apa 59? 51. Nah, Al-Quran yang sudah mapan tercetak udah miliaran ini tercetak ya. Apalagi sekarang sudah dalam bentuk digital. Bagaimana situasi pada masa kekuasaan Romawi, negara adidaya waktu itu memberangus kitab Injil firman Allah pada Nabi Isa. Dalam masa modern saja yang sudah padat informasi,
maunya ayat Al-Quran itu diberangus kan. Al-Ma'idah ayat 51 itu kan maunya diberangus. Karena nggak mampu diberangus, pengertiannya ya harus disingkat kan gitu. Harus diartikan ke yang lain. Dulu juga begitu sama. Apalagi Nabi Isa itu adalah Al-Masih. Nabi Isa itu punya dua jabatan. Jabatan yang pertama adalah sebagai Rasulullah. Sebagai Rasulullah, dia sebagai bertugas musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Memurnikan ajaran-ajaran Taurat, memurnikan kitab Taurat, dan sekaligus memberitakan kabar gembira pada tentang datangnya Nabi Muhammad. Surat As-Saff ayat itu sebagai Rasulullah, sebagai Al-Masih, dia punya tugas untuk membebaskan Bani Israel dari cengkraman dan perbudakan bangsa asing. Waktu itu Yahudi dicengkram oleh Romawi, negara Romawi, atau dijajah. Nah, pengikut Nabi Isa, ketika Nabi Isa tidak ada, pengikut Nabi Isa tetap melakukan gerakan-gerakan pembebasan bangsa Yahudi. Kalau melakukan gerakan pembebasan, mengapa? Karena mendapatkan inspirasi dari kitab Injil. Sama seperti ketika Profesor Dr. Christian Snow guru-gurunya, advisor bidang politik Islam, Belanda, ditugasi oleh penjajah Belanda. Mengapa orang-orang Aceh nggak pernah padam pemberontakannya terhadap penjajah Belanda? Diteliti, oh ini gara-gara Al-Quran, gara-gara hadis. Akhirnya apa? Akhirnya, nah, menurut guru-gurunya, Al-Quran nggak bisa lagi diubah karena sudah tercetak luas. Lalu bagaimana caranya? Penafsiran Al-Quran disimpangkan, penafsiran hadis juga disimpang. Caranya begitu. Lah dulu zaman Nabi Isa, yang namanya buku tulisan kitab itu sesuatu yang sangat mahal, bahkan lebih mahal dari emas, dan jarang yang punya. Sehingga Injilnya Nabi Isa ya diberangus begitu saja kan. Pengikut Nabi Isa ya ditekan. Bagaimana gambaran pengikut Nabi Isa ditekan? Ya sama saja umat Islam ya merasa ditekan oleh penguasa. Nggak bisa jauh-jauh di Indonesia. Bagaimana rasanya? Yaitu gambarannya jelas, gampang ya. Jadi tentang masalah kita itu mesti larinya ke kitab Injil itu, nah itu perlu jadi memang ya Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dari berangus. Sama kasusnya seperti kita, jangankan kita yang minoritas, yang mayoritas saja kita bisa diinjak-injak. Ya, bisa digambarkan, dibayangkan ya. Yaitu ceritanya. Nah, kemudian tentang bagaimana setiap kita membaca Al-Fatihah, terutama saat sholat, dan kita mesti menyumpai mereka. Kita bukan menyumpai, ya memang kita nggak usah jauh-jauh. Di Jogja saja itu ada berapa gereja, masing-masing gereja itu kan organisasinya berbeda. Bahkan seandainya ini Ustadz Lasiman, terus Ustadz Sukoco dan lain-lain yang dari Kristen itu pernah merasakan ya, kalau ada jemaat gereja yang satu ya, terus kepingin pindah
ke gereja yang lain, kira-kira bagaimana pendetanya? Marah pada, ya marah seperti orang Islam murtad, mesti orang tua keluarga marah. Jadi nggak bisa kita mereka itu ya. Kita memang mengatakan walau sesat. Dan mengapa mereka sesat? Apakah itu tidak menyupai kita itu memohon pada Allah mendapatkan petunjuk jalan yang benar, ya, jalan yang benar. Dan ini kita bukan menyupai, tapi kita memohon pada jangan sampai seperti mereka. Mereka sesat itu kenapa? Ya memang nggak tahu jalan. Karena apa? Kitab sucinya bukan firman Allah. Nah, kalau kemudian mereka mengatakan apa buktinya bahwa kitab suci kami ini bukan firman Allah atau firman Tuhan? Buktinya gampang. Apa? Mohon maaf contohnya. Ya, mohon maaf contohnya. Di Matius sama Lukas, di bagian awal Injil Matius dan Injil karangan Lukas tentang silsilah Yesus. Saya biasanya kalau dialog dengan pendeta masalah ketuhanan Yesus, saya ngomong jangankan masalah yang abstrak, yang goib, Yesus itu Tuhan apa bukan. Dan Injil sendiri tentang masalah silsilah saja sudah salah. Kalau menurut Matius itu kan sudah dibagi 14. Dari Nabi Adam sampai Daud, dari Daud sampai pembuangan di Babel, dari pembuangan Babel sampai Yesus. Ada 14 daftar nama silsilah per 14. Dan di Lukas lebih banyak. Lah terus kalau orang Kristen ditanya, ini mana yang benar? Silsilah Yesus itu. Mereka menjawab, dua-duanya benar. Kan gitu. Tidak salah dua-duanya benar. Yang Matius itu silsilah Lukas melalui jalur Yusuf. Yusuf ini suami Maria, keturunan Daud. Kan gitu. Yang Lukas ini silsilah Yesus melalui Maria, istrinya Yusuf, ibunya Yesus. Nah, di sini disebutkan kalau memang itu, ya kita ngikuti alur pikiran mereka, kan begitu sekarang cara mereka untuk membela silsilah Yesus ini. Nah, kita jawab, ya melalui alur pikiran mereka sendiri. Kalau Yesus, Maria ini keturunan Daud, keturunan Yehuda bin Yakub, berarti pada tubuh Yesus mengalir darah haram, darah berzina. Wah, mereka marah itu. Paul Zang itu saya goda itu. Kamu itu menyembah ya, Tuhan berdarah, haram, najis, saya katakan itu. Marah-marah dia, loh, kamu kok marah? Kan kamu sendiri yang katakan. Di mana? Nah, orang Kristen itu kan menyatakan kalau silsilah Yesus yang terdapat pada Lukas itu melalui jalur Maria, bukan melalui jalur Yusuf. Dan kalau Maria dinyatakan sebagai keturunan Yehuda, keturunan Daud, berarti pada diri Yesus mengalir darah najis, darah haram, darah para berzina. Mengapa? Yehuda, ya, itu kan nama Yehuda melahirkan Peres dari Betsheba, disebutkan begitu. Dari Tamar. Peres
sebagai kakek moyang. Kalau seandainya betul itu Nabi Isa melalui jalur Maria sampai ke Yehuda, sampai ke Yakub dan Daud, kita ingat di situ disebutkan ada Peres. Peres itu anak Yehuda, cucunya Nabi Yakub, yang lahir hasil perjinaan antara perjinaannya Yehuda dengan mantan menantunya yang bernama Tamar. Satu, mengalir ini darah haram. Padahal di Ulangan itu kan jelas anak haram nggak boleh masuk ke jemaat Allah. Nggak sampai ke 10 keturunan. Bahkan di ayat Ulangan disebut sampai keturunan ke 10 pun nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Sampai keturunan ke 10 nggak sampai. Ya, kemudian di situ pun juga ada Daud. Daud diceritakan berzina dengan tetangganya yang bernama Bathsheba, istri Uria. Dan di Lukas itu dijelaskan itu juga. Nah, kemudian melahirkan Nathan. Terus ternyata keturunannya ini juga melakukan seperti berarti pada diri Yesus ya, ada darah haram, darah najis. Wah, itu mereka bingung gitu. Nah, ini. Kemudian juga tentang pemalsuan ayat ya sudah jam 4 ya. Saya tambah sedikit. Ayat ini sudah kami uji berulang kali. Di mana pertama pada tahun 1992 sudah lahir tahun 1992 belum lahir. Saya waktu itu masih kecil, imut-imut ya, usia 21 tahun. Ya, itu udah dialog dengan pastor yang bernama Dr. Sikus Situmorang di paroki itu gereja besar Katolik di Probolinggo, Jawa Timur. Waktu itu saya tanya, ya pastor Dr. Sikus Situmorang, saya memiliki beberapa Kristen yang waktu itu saya tunjukkan ini. Nah, itu udah lama, buku saya udah lama. Di sini disebutkan, ini ayatnya. Ya itu. Coba dilihat. Setelah angka 8 ayat 8, kemudian ada angka ayat 9 sampai 20, tapi tidak ada bunyi ayatnya. Ya, nggak ada bunyi ayatnya. Kemudian The Holy Bible International Version. Nah, ini. Nah, setelah ayat 8 itu ada garis gas. Kemudian di bawahnya ada penjelasan tadi. The two most reliable early manuscripts do not have mark chapter 16 verses 9 to 20. Yang artinya dua manuskrip yang paling tua, yakni Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus, tidak memiliki Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Katanya sang pastor, ya, memang itu ayat tambahan. Nah, ayat tambahan ini ya, juga diakui oleh buatnya pendeta. Yang lucu, ketika saya dialog Islam Kristen, sebenarnya yang menjadi pembicara bukan saya, yang menjadi pembicara Muslim itu Pak Edi Prayitno sama Dr. Satiku Munir di Surabaya, ya pihak Kristen Asali dan pendeta Ezra Sor. Waktu itu saya katakan, saya nggak langsung mengklaim ayat ini ayat tambahan. Saya katakan
Di pasal 16, Markus 16 ayat 15 sampai ayat 18 itu kan disebutkan ya perintah untuk menyebarkan Injil ke segala makhluk, dan tanda-tanda orang yang sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan adalah: satu, bisa mengusir setan; dua, bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru; tiga, jangankan pegang ular, minum racun maut pun tidak akan mati. Yang terakhir, apabila bagian tangannya diletakkan pada bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang sakit itu akan sembuh. Saya minta dua saja, saya bilang ke dua pendeta. Beranikah Anda minum racun karena sudah beriman? Ya kan? Karena sudah beriman. Yang kedua, kalau nanti tetap hidup, tak ajak ke rumah sakit Kristen, tolong sembuhkan orang-orang Kristen yang boleh sakit di rumah sakit Kristen itu. Bisa apa tidak? Apa jawabannya? Asalnya bulat kan begitu. Ketepatan moderatornya itu ya pendeta yang tidak jelas, yang ngaku siapa? Yang mengaku keturunan Nabi itu, Ali Makrus itu. Sudah meninggal di Bali itu temannya Ustaz Iwan itu meninggalnya itu. Kan meninggal di Bali. Ya karena dia mengkhianati janji dengan kami, ya matinya begitu. Itu dulu pernah sudah janji dengan saya tahun 2007. Nah, akhirnya sang pendeta ini, pendeta Budi Asali mengatakan kami jelas tidak berani karena memang ayat itu adalah ayat tambahan. Gak berani minum racun. Lah terus Ezra Sobu yang bengong saja. Lah ternyata berita itu sampai di telinga pendeta di Sudir Lubis, Jakarta. Akhirnya di jemaatnya di Sudir Lubis di YouTube itu kan ada membodoh-bodoh dua pendeta itu. Pendeta goblok, bodoh, kan ada itu rekamannya. Ya. Mengatakan bahwa ada ayat tambahan dalam Al-Quran, memang ada. Dan ternyata apa? Pendeta Paulus setelah saya tes mengatakan, saya siap untuk menyembuhkan yang sakit asalkan harus beriman dulu pada Yesus. Dan ternyata temannya Ali Makrus Atamimi itu mati gara-gara apa? Hepatitis nggak sembuh-sembuh. Padahal temannya. Nah, berarti terbukti dia enggak, dia bohong. Dan terakhir dia katanya bisa hafal sudah hafal 2000 ayat Bible. Nanti kalau pulang ke Indonesia kita tes bareng-bareng. Ya sementara itu mohon maaf kalau dia 10 menit. Mohon maaf kita itu belum 5% ya. Itu masih pengantar aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.